negara kita untuk merepresentasikan jurnal ilmiah kita di level internasional. Lah dengan demikian negara kita itu juga terangkat wibawanya, terangkat statusnya. Masih ingat nggak beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial bahwa Indonesia itu dicap sebagai negara bodoh. Bahkan ketika kita ketik di Google negara bodoh, yang keluar pertama kali adalah Indonesia, men. Itu malu-maluin banget. Dan di sisi lain, negara kita itu selain dicap sebagai negara bodoh karena memang level pendidikan yang masih kurang baik ya, kurang sempurna, negara kita juga dicap sebagai negara TKI, negara buruh, di mana mohon maaf, di mana mayoritas kan memang beliau yang bekerja nekat di luar negeri itu dalam tanda kutip memang kurang berpendidikan gitu. Nah, dengan kita menulis jurnal internasional, kita angkat wibawa Indonesia bahwa negara kita itu nggak kalah sama negara lain. Negara kita bisa bersaing secara internasional dalam hal intelektualitasnya, dalam hal akademiknya, dalam hal pendidikannya kayak gitu. Jadi harus tetap semangat berkarya hingga ke ranah internasional. Kalau kita sudah ngambil resiko mau selesai S2 bahkan mau selesai S3, kita harus punya semangat itu, semangat untuk terus meneliti hingga ke ranah internasional, hingga bisa menghasilkan karya selevel jurnal-jurnal internasional. Halo teman Riota, berjumpa lagi dengan kisah cerita muda. Nah kali ini kita sudah berhasil nih mengundang salah satu teman lama saya, namanya Mbak Queen, untuk bincang-bincang dengan kita seputar pengalamannya kuliah di luar negeri. Nah boleh deh Mbak Queen dijabarkan profilnya seperti apa sih gitu, biar teman-teman tahu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Queen Rahmah. Teman-teman bisa panggil saya Queen. Saya alumni Master of Music Psychology di The University of York, United Kingdom, Inggris Raya. Dulu S1-nya jurusan psikologi, jadi saya lanjut S2 di Inggris bareng sama suami. Saya teman lama dari Mbak Ika. Insya Allah selamanya ya Mbak ya kita berteman ya. Amin. Kayaknya ini untuk mengatasi masalah psikologi saya kalau saya lagi down, saya chat Mbak. Dulu teman dekat, teman akrab, teman satu kamar di kampung Inggris Pak. Kita sama-sama kursus bahasa Inggris, kita ketemu di sana. Iya. Aktivitas sekarang jadi ibu rumah tangga dan totalitas ngabdi bekerja di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Jember sebagai guru dan ya guru musik gitu ya, guru bahasa Inggris musik. Selain itu juga nyambi ikut international conference sebagai bentuk kayaknya agak serem ya baca profilnya ya, dengar profilnya kayak agak serem ya. Bentuk dedikasi yang aktifnya, mumpung belum jadi dosen kan Mbak. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, Mbak boleh tanya nih Mbak, kan jurusan background psikologi ya Mbak. Terus kenapa sih ngambil psikologi musik yang jelas-jelas di Indonesia sendiri itu kan juga belum berkembang ya dengan kayak gini, yang sepengetahuan saya. Kalau seandainya ternyata sudah berkembang sekarang boleh dikoreksi gitu, sejauh apa perkembangannya gitu. Alasannya apa sih Mbak dulu ngambil jurusan ini gitu? Maksudnya di saat orang lain belum melek secara apa sih itu psikologi musik gitu kan, tapi Mbak udah milih sesuatu yang beda banget nih sama orang lain gitu. Boleh Mbak, kenapa tuh? Oke. Alasan nih Mbak ya, kenapa kok saya tuh milih jurusan psikologi musik. Jadi terus ngambilnya psikologi musik. Padahal sebenarnya kalau di UK itu ya, jurusan psikologi musik sebenarnya nggak masuk departemen psikologi. Dia tuh masuk di musik gitu. Jadi sebenarnya lebih musiknya. Cuma keilmuan psikologi musik itu mengombinasikan dua itu, ilmu musik, psikologi. Jadi ini cerita dikit dulu ya. Jadi pada awalnya beasiswa itu sebenarnya aku nggak ngambil jurusan ini, aku ngambilnya Master of Music Therapy, musik terapi. Ya, kan kalau itu kan tujuannya jelas ya, nanti lulus oke lah jadi musik terapis gitu kan, buat berkebutuhan khusus. Jadi fokusku dulu di sana. Karena waktu di S1 psikologi aku magangnya di
yayasan pembinaan anak cacat gitu, dengan mereka-mereka yang disable gitu. Yang berkebutuhan khusus ya. Nah, itu alasanku pertamanya ngambil Master of Music Therapy. Ternyata aku nggak diterima dengan IELTS-ku nggak nyampe-nyampe memang waktu itu. Sedangkan terus alasan kedua, untuk bisa apply di Master of Music Therapy, setidaknya kita punya sertifikat khusus skill musik dengan grade 7 atau 8. Jadi setara dengan main musik profesional gitu. Sedangkan aku kan ini main musik itu otodidak aja, aku nggak punya sertifikat itu, jadi ya kayaknya impossible juga masuk ke sana, gitu Mbak Ika. Walaupun sebenarnya dari jurusan apapun bisa, tapi karena ada persyaratan khusus itu ya, jadi aku nggak bisa masuk sana. Nah, karena masuk ke situ, temenku yang udah di Belanda waktu itu ya menyarankan, ya udah Queen, mending kamu tebar jaring aja ke kampus lain. Siapa situ, tapi ternyata di kampus lain kamu jodohnya gitu. Akhirnya daftarlah ke UK. Ternyata dapatnya di University of York itu ada jurusan psikologi musik yang seenggaknya masih bisa masih berhubungan lah, masih agak niat gitu, agak satu garis lah gitu kan. Nah, awalnya sih psikologi musik itu prospeknya aku kira akan jadi terapi musik juga, terapis juga, musik juga. Ternyata enggak. Ternyata itu lebih di aplikasi teoritis gimana kita research apa dampak musik, apa pengaruh musik terhadap psikologis kita. Gitu Mbak. Nah, alasan kedua, sebenarnya aku ngelihat gini, Indonesia ini kan sumber dayanya banyak banget ya. Iya, banyak. Lagi urutan berapa sih kita? 3 ya setelah Cina ya? Banyak banget, karena kita juga penduduknya juga mayoritas terbesar kan. Iya. Jadi sumber daya manusianya juga terbesar di seluruh dunia. Lagi pula Indonesia itu kan terdiri dari berbagai pulau, di mana Indonesia itu juga terkenal dengan budayanya lah. Salah satunya itu budaya musiknya. Kita itu kan musik banyak banget kan, bahkan setiap daerah atau setiap pulau itu kan punya budaya musiknya sendiri. Nah, sebenarnya itu yang mau aku angkat, yang mau aku teliti. Karena secara ya penelitian tentang musik dan pengaruh musik atau psikologi musik di Indonesia itu masih sangat amat langka, sangat langka gitu. Jadi ya aku bersyukur sih bisa masuk jurusan psikologi musik itu tujuannya untuk melestarikan budaya kita yang pertama ya, terus yang kedua untuk biar ada sumbangsih lah di keilmuan khususnya psikologi musik itu sendiri. Apa emang ada sih, apa ada pengaruh positif nggak sih tentang budaya musik kita ke psikologis kita gitu, ke psikologis masyarakat kayak gitu Mbak. Itu yang kedua. Terus alasan ketiga, karena dari awal emang aku suka main musik. Aku kalau misalkan disuruh milih ya, sebenarnya dulu awalnya juga maunya ngambil konseling gitu kan, atau apa namanya, neuropsikologi apa ya, lupa aku. Yang neuroscience gitu. Tapi ternyata jodohnya ya tetap di psikologi musik itu, karena setidaknya kalau misalkan kita udah tahu kelebihan kita di mana ya, keunikan kita di mana. Aku bisa main musik, aku tahu teori musik. Seenggaknya itu kan bisa membantu kita kan, membantu kita melengkapi puzzle-puzzle kehidupan Eci ya. Gitu, biar kita itu bisa tembus masuk ke peluang yang kita inginkan, kayak itu tadi, beasiswa itu tadi contohnya. Nah, terus kalau dari tadi 3 alasan itu, pada saat seleksi ini Mbak, seleksi berkas dari kampus gitu, pada saat pengisian motivation letter, Mbak ngisi apa dong sebagai apa ya, motivasi Mbak mengambil jurusan itu? Kan pertanyaannya rata-rata seputar tentang apa ya, apa yang akan kita lakukan dengan jurusan itu gitu, maksudnya ke depannya kita mau seperti apa, kemudian di masa lalunya kita ada relate apa yang kita menguasai tentang si psikologi musiknya sendiri gitu. Kalau kemarin Mbak apa tuh pas lagi motivation letter kalau masih ingat gitu? Kalau di motivation letter itu purpose-nya sih jelas Mbak kalau aku ya. Karena aku milih jurusan di terapi musik kan, Master of Terapi Musik. Terus kan karena aku gak terima, akhirnya kan aku pindah jurusan ya, pindah jurusan kampus lain. Motivation letter yang pertama di terapi musik itu tujuannya jelas, karena ingin jadi terapi musik. Dengan dulu kalau nggak salah tema yang aku angkat itu musik gamelan gitu kan, karena
belum banyak yang gitu tentang musik gamelan. Ya sudah ada sih yang neliti, cuma masih kurang banyak, belum banyak gitu. Nah, terus kalau misalkan apa namanya menjadi terapis musik itu di Jember sendiri, soalnya waktu itu kan aku udah pindah ke Jember ya Mbak. Itu untuk penanganan kasus anak berkebutuhan khusus sendiri itu sangat sangat amat minim gitu loh, minim penanganan gitu loh maksudku, minim penanganan lah, sehingga aku menawarkan ini ada bidang studi ilmu pengetahuan terapi musik yang bisa digunakan sebagai solusi gitu, yang kira-kira itu solutif untuk menangani masalah perkembangan anak berkebutuhan khusus itu. Dulu yang ditulis di ISE kayak gitu ya, Iya, ternyata nggak di SLB tapi jodohnya di pondok pesantren. Jadi ya tujuannya iya beda. kadang kita nggak pernah tahu ya apa namanya hasilnya itu kebawa kemana. Iya, realitanya beda dengan idealisme kita waktu nulis esai gitu. Nah Jadi terus motivation letter waktu pindah kampus dan pindah jurusan, aku tuliskan di situ bahwa keilmuan psikologi musik itu nggak terlalu beda jauh sama terapi musik, karena setidaknya di situ ada kombinasi keilmuan psikologi dan musik, dan apa namanya lebih lebih ini loh apa teori tentang praktek research-nya itu lebih banyak daripada yang di Australia. Oke. Karena itu makanya pilihnya di UK dulu ya. Kayaknya dari alasan itu akhirnya aku diterima riset Oke. di bidang ilmuwan ini gitu, karena memang jarang banget. Oke. Nah lanjut lagi Mbak. Tadi kan ceritanya ini ya. Tadi di awal disebut kalau seandainya pas lagi ke kuliah dulu tuh berangkat bareng nih sama suami ya. Sebenarnya apa ya? Maksudnya kok bisa sih Mbak, kan maksudnya suami kan jelas sudah punya pekerjaan nih di Indonesia gitu kan. Terus Mbaknya berangkat kuliah gitu. Kenapa ngajak beliau gitu? Dan bagaimana negosiasinya sampai suami tiba-tiba ikut gitu, memutuskan untuk ikut gitu? Negosiasi, sebenarnya nggak ada negosiasi sih. Oh nggak ada negosiasi? Sebenarnya tuh nggak ada negosiasi karena ini kan pesantrennya juga miliknya orang tua beliau gitu. Jadi ya apa kata orang tuanya sebenarnya, apa kata Abah sama Umi. Cuma di awal sebelum menikah itu kan waktu proses lamaran tuh suamiku udah dipesenin sama ayahku, ini saya ini masih mau ngejar beasiswa ke luar negeri, jangan Wow. jangan nanti kalau udah nikah dia malah bisa sekolah, digituin sama ayahku. Ya apa namanya, dan itu jawabannya dari beliau dan jawaban dari Abah sama Umi itu kan nggak nyangka juga, ternyata disupport gitu. Oh jangan khawatir Pak, kami sangat sangat mendukung, kan kalau manggil kan nakkuin gitu kan, nakkuin untuk studi sampai tinggi gitu. Jadi ya karena udah dari awal udah komitmen, akhirnya berjuang itu nggak aku sendiri Mbak, akhirnya aku ngerasain ya kita berjuang sama-sama gitu. Walaupun aku yang belajar, walaupun aku yang kejar IELTS sampai jatuh bangun, walaupun aku yang IELTS berkali-kali, tapi kan dibalik itu semua yang nyari uang, yang nyari nafkah, bisa tes IELTS kan suamiku, jadi Iya benar. sama-sama aku sendiri. Jadi karena emang dari awal udah komitmen, udah ada keputusan untuk oke, habis ini kita harus berangkat ke luar negeri, harus kuliah, harus terus lanjut kuliah di luar negeri. Udah ada komitmen seperti itu, jadi ya nggak ada negosiasi lagi. Jadi dipertahankan dan diperjuangkan sepahit apapun prosesnya. Nah kalau semasa perkuliahan nih, kan perannya dua berarti ya, sebagai pelajar dan sebagai seorang istri gitu ya Mbak. Gimana tuh apa ya, untuk seimbangnya gitu? Karena kan suami saya nggak tahu nih, suaminya dulu pas lagi di sana nyambi iseng kerja gitu atau enggak ya kan? Nah kalau seandainya kayak gitu, kondisi Mbak sendiri gimana nih buat seimbangkan mood-nya ketika belajar, kan bisa jadi di kelas nggak ngerti dia ngomong apa atau susah pelajarannya gitu kan, terus kembali pas lagi di rumah harus standby sebagai seorang istri gitu. Gimana sih Mbak, Mbak bisa apa ya, balance di sana gitu? Oke, kalau untuk membalanskan itu memang kita butuh ini ya Mbak, perjanjian ya. Jadi bisa bagi tugas. Kalau soal urusan rumah tangga kita tuh bisa bagi tugas. Kan aku nggak mungkin bisa full time di rumah untuk ngerjain urusan rumah tangga kan, kayak bersih atau segala macam. Nah kalau pas dia lagi free ya dia yang ngerjakan. Dia juga waktu itu
di sana ada apa namanya, ada sambil usaha juga, ada bisnis kan dari Indonesia yang dijalanin sama dia sama temennya gitu. Jadi dikerjain lain. Jadi dia itu sambil nemenin aku kuliah, dia ngejalanin bisnisnya itu. Tapi kalau kesempatan short course biasanya kan kalau kita bawa dependen ya ke luar negeri kuliah, terus dependen kita itu kan biasanya kayak ada aja tawaran untuk short course gitu kan, entah itu short course yang apa non formal gitu kayak short course bahasa Inggris atau short course apa nih fotografi kah, atau short course apa cleaning apa hospitality kayak gitu, dia ikut juga. Misalkan ya kan kadang kan kita dapat tugas tuh kan banyak banget ya, saat yang menuntut kita itu bahkan sampai berhari-hari di perpus gitu kan, bahkan sampai pulang tuh paling cuman mandi jam 12 malam ya. gitu. Sampai perpus tutup baru kita pulang. Iya tuh ya sama ya ikut aku juga ke perpusannya ya, baca-baca juga, belajar juga di sana gitu. Jadi ada positifnya juga. Akhirnya kan kalau di perpus berdua ya akhirnya nggak bersih-bersih rumah, nggak masak di rumah. Iya. Biar semua. Nah, kalau dari ininya sendiri Mbak, pada saat di sana perkuliahan sana kayak mamanya tugasnya banyak, terus habis itu Mbaknya mau menghadapi ujian gitu-gitu. Kan sempat pasti stres nih kalau seandainya nilainya kurang kah atau karena masalah yang lain hal gitu kan ya Mbak. Ngatasin stresnya gimana Mbak? Stres itu hal yang wajib kayaknya kalau kita kuliah di luar negeri. Iya benar-benar. Cara ngatasinnya, kalau aku sih simpel ya Mbak. Kalau aku tuh yang penting sholat ngaji itu jangan sampai sholat ngaji gitu. Kalau misalkan habis ngaji tuh masih stres, ngajinya diperlama berarti. Gitu pokoknya ya aku rasa cara untuk meminimalisir stres itu kita harus mendekat sama Allah ya, karena aku punya prinsip semua yang aku dapat itu ya dari Allah, rezeki yang aku siswa itu semuanya dari Allah. Segala proses dan namanya juga kita itu menuntut ilmu ya, orang yang menuntut ilmu itu kan nggak ada yang mudah ya, entah itu cobaannya macam-macam. Aku dulu sempat fail loh, fail semester 2 dan itu aduh rasanya berat banget itu. Udah habis fail aku tengkar sama suamiku. Dia minta pulang. Karena ini stres berantem gitu. Karena suamiku merasa aku apa yang harus aku lakukan, aku nggak bisa bantuin apa-apa, sementara kamu bisa bantuin apa yang harus aku lakukan, kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak tambah udah down karena kita fail, karena nilainya nggak nyampe gitu kan. Terus kita kayak ada apa bersitegang gitu kan sama pasangan kita, itu tambah stres banget kan itu kan. Akhirnya aku pernah keluar rumah, jalan-jalan sendirian itu sambil nangis. Ya Allah. Itu kayak drama, kayak sinetron banget pokoknya. Itu orang yang papasan sama Mbak gimana ya? Memang sih kalau bedanya kan di sini sepi ya, maksudnya dunia daerah apa negara lain ini kan sepi gitu. Tapi kan pasti ada Mbak papasan sama orang, apa yang mereka katakan ke Mbak gitu loh. Ya kalau di luar negeri kan ada aja yang cuek juga ada ya. Dan mereka kan juga punya prinsip that's not my business gitu kan, urusan. Jadi ya lewat-lewat aja. Tapi ada 2 orang itu yang ngeliat nangis di halte itu, dia langsung ayo ayo gitu, kamu mau peluk gitu, kamu kenapa, nggak apa-apa kan, kayak gitu loh, kayak kasih orang itu agak cewek sendirian keluar nangis. Aduh masa ya aku cuma bilang ini aku lagi gagal ujian nih, kayak ceritanya aku nggak cerita lah kalau lagi iya mama nggak ngerti-ngertinya dia ya, cuma dikasih air putih, dikasih tisu gitu, terus berpelukan sama mbaknya itu, terus itu udah lega, terus balik lagi. Jadi kita mungkin butuh me time sejenak gitu ya, untuk nangis gitu, memang untuk melampiaskan emosi gitu. Nah setelah katarsis, setelah melampiaskan emosi, biasanya kita reda sendiri sebagai cewek. Akhirnya pulang lagi. Kan lagi. Nah, kalau tapi apa? Kenapa Mbak? Kalau dipikir-pikir kalau udah berumah tangga tuh kadang ya ada kayak anak kecilnya gitu loh. Malah lebih bocah dibanding anak kecil sendiri ya. Iya kayak gitu. Nah, terus kalau seandainya pas lagi
tesisnya Mbak. Kan tadi Mbak bilang nih awalnya mau tentang apa, terus tesisnya masih sesuai dengan target atau gimana tuh pada saat di akhir kuliah? Kalau untuk tesis, awalnya dulu aku ngajuin neliti tentang itu dampak musik gamelan. Oh masih bertahan dengan ide itu. Nah, ternyata supervisorku itu menyarankan kalau kamu mau neliti tentang gamelan, kamu harus pulang ke Indonesia gitu. Nah, subjek penelitiannya gini, pokoknya gitu ya pas itu ya. Aku lupa. Udah 2 tahun lalu soalnya. Dan aku kan berpikir lagi kan, aduh kayaknya kalau harus pulang ke Indonesia, apalagi berdua kan, itu makan biaya banyak juga dan agak rempong juga sih ya. Ganti judul, akhirnya aku usul ke supervisorku itu, Pak gimana kalau misalkan saya neliti tentang ini aja ya, dampak murat Al-Quran, ayat suci di Al-Quran gitu. Ternyata dosenku langsung nyantol, oh iya itu kan seperti orang nyanyi katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa aja gitu, asal ada yang menerangkan bahwa mendengarkan musik mendengarkan musikal Al-Quran itu ada dampak. Lah ternyata ini aku kaget ya, ini yang aku bener-bener di luar dugaan dan ini yang sangat berkesan buat aku sampai sekarang. Aku itu ternyata di sana bukan cuma nemukan teori-teori musik orang-orang Eropa, tapi aku tuh nemu teori musik yang diciptakan dan ditulis oleh filsuf muslim besar dunia, yaitu Nah, si Al-Farabi itu bukunya ada di kampusku, Mbak, ternyata. Oh, menarik ya. Menarik banget. Jadi Al-Farabi itu dia buat teori musik, menulis teori musik yang susunan-susunan melodinya itu yang kita aplikasikan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an yang pakai itu. Lah, akhirnya setelah dapat buku itu langsung tak garap. Tapi itu ketemunya sama maksudnya di perpus juga itu ketemu narasumber itu. Enggak di perpus juga. Bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Perancis. Mungkin aslinya mungkin bahasa Arab gitu ya mungkin ya. Terus bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Ya aku itu benar-benar bikin shock yang luar biasa gitu. Ya Allah ternyata ada ya bukunya Al-Farabi di sini. Padahal di Indonesia kalau ngakses buku itu kan susah banget kan ya? Iya, susah. Itu kan kayak manuskrip lama gitu kan, Mbak. Tapi berarti setelah berarti ini ya menariknya di sini gitu ya Mbak, kalau aku dengar gitu kan, berarti dosenmu tuh sangat open minded ya, maksudnya nggak masalah gitu kita ngebawa tentang hal keislaman gitu dari hal religius kan gitu maksudnya. Ya dia sangat open minded dan dia tuh sangat tolerans banget. Bahkan aku tuh sempat mikir gini loh, kan dia kan dari Jerman, dia bukan orang UK, dia orang Jerman yang udah lama di Amerika. Nah, aku sempat mikir gini, dia tuh sebenarnya ateis, dia itu nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama dan segala macam gitu kan ya. Tapi dia tuh masih mau menerima penelitianku tentang Murat Al-Quran, mau menerima bahwa kepercayaannya orang Muslim itu seperti ini terhadap Al-Quran, mau menerima bahwa memang kewajiban bagi setiap Muslim itu membaca ayat suci Al-Quran kayak dengan bahasa Arab dan dia tuh mau menerima gitu. Jadi dia belum. Yang penting pokoknya yang dia lihat itu yang penting ketika kamu pulang ke Indonesia hasil penelitianmu itu kira-kira bisa bermanfaat kayak gitu. Jadi enggak. Terus aku mengikuti idealismenya dia sebagai orang Barat ya yang notabene pasti musiknya juga musik klasik gitu kan, musik kayak gitu kan. Enggak harus seperti itu. Jadi ini benar toleran banget ya? Iya itu aku udah bener, ya Allah alhamdulillah. Oh iya, dipermudah juga ya jalannya ya, maksudnya nggak nyangka ya kan? Soalnya kalau aku tuh harus terjun di musik klasik gitu kan. Aku mungkin bisa main tapi kan aku nggak tahu teorinya aja terus kayak gimana itu kan aku nggak terlalu bisa kan. Misalnya cuman musik-musik Indonesia kayak gamelan itu kan dikit-dikit. Ya alhamdulillah. Nah selanjutnya nih Mbak, kan sekarang posisi udah lulus nih ya Mbak. Posisi 2 lulus gitu. Tapi kalau seandainya Mbak bisa flashback gitu pas lagi masa-masa kuliah, ada nggak sih yang mau Mbak ulang itu? Maksudnya ada nggak yang mau Mbak perbaiki sebagai saran buat teman-teman yang maunya sekarang lagi kuliah nih gitu? Apa yang harus di-noted gitu loh?
Apa Yang tuh? pertama ya, persepsi yang harus kita ubah adalah gini. Memang biasanya persyaratan awal beasiswa itu kita minimal harus punya sertifikat bahasa Inggris minimal IELTS dengan nilai 6,5, ya kan? Minimal ada yang 6, ada yang 6,5 gitu ya. Setengah. Dan kalau mau ngambil doctoral degree itu minimal 7. Mm-mm. Kalau kita udah dapat nilai segitu, kita udah langsung bisa adaptasi di sana dengan komunikasi yang bagus gitu kan. Ternyata enggak. Mm-mm. Ya kan? Ternyata Mm-mm. cara mereka bicara itu bahkan lebih cepat dari Si apa 6,5 itu sendiri ya. bahkan lebih cepat daripada yang kita dengarkan di BBC Radio atau di sendiri, lebih cepat. Dan logat mereka itu macam-macam dan berbeda-beda, dan itu yang persepsi itu yang harus kita ubah. Jadi sekalipun kita dapat nilai 6,5, jangan sampai bolong buat memperbaiki skill bahasa kita lagi, lebih baik lagi gitu. Biar kita itu lebih bisa mudah bersosialisasi dengan orang sana, dengan teman-teman kita yang dari luar negeri kayak gitu. Oke. Persiapan Nah, bahasa ya. Terus yang kedua, biar biar kita itu bisa adaptasi di bidang akademik secara kuliah di Inggris, kuliah di luar negeri lah ya. Itu tuh kan nggak sama dengan di Indonesia, pasti lebih padat, lebih ketat, dan lebih apa ya istilahnya, lebih objektif ya, lebih objektif. Jadi nggak bisa kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita kenal sama dosennya, kita udah bisa dapat nilai A. oh Tapi ya, bisa agak bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu kedekatan gitu ya. di luar negeri enggak, dosen akan menilai sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, walaupun kita udah ngoyoh banget belajarnya. Kalau kamu misalkan kemampuannya pas, ya pasti dikasih pas, nggak mungkin lebih dari kayak gitu. Jadi berhubung sangat amat sulit ya beradaptasi bidang akademik di sana, ya kalau bisa udah direncanain dari awal kita mau meneliti tentang apa gitu. Kita udah paling nggak udah menguasai, kita itu mau belajar apa sih di sana, itu udah banyak dari sini kayak gitu, biar nggak fail kayak aku. Tapi kan nggak sepenuhnya fail kan, Mbak? Ya itu masih bisa diremedi, alhamdulillah masih ada remedi. Dan masa ya lucunya gini Mbak Eka, satu kelas itu aku hanya berlima. Indonesia kan cuman aku, yang lainnya orang sana kan, orang British. Yang fail itu dari 5 orang ini, yang fail ada 3 coba. Jadi yang nggak fail cuma oh jadi dari koncolnya ya. ada temen. Dan itu nggak nyangka ya sebenarnya ya, maksudnya ada yang nggak lolos ya. Iya. Gitu. Bahkan satu dari temanku yang fail itu dia udah berencana mau pindah kampus, udah depresi. Cukup sulit kah? Maksudnya jurusan ini emang cukup sulit Mbak bagi Mbak sendiri gitu pada saat menjalaninya, cukup sulit nggak sih? Sulit, banyak ini loh, banyak istilah-istilah yang kadang aku nggak paham ya, kayak legato apa itu ya. Istilah musik banget berarti ya. Maksudnya walaupun judulnya psikologi musik tapi lebih banyak tentang musiknya sendiri yang diangkat gitu ya. Tempo, genre dan segala macam itu juga harus kita pahamin gitu. Enggak istilah psikologi, tapi juga istilah musiknya yang harus kita pelajari. Terus apa ya? Tapi kalau orang Indonesia itu hardiness-nya sebenarnya lebih besar daripada mereka. Bisa jadi sama atau bisa jadi lebih besar daripada mereka. Hardiness itu apa ya? Kegigihan, kepercayaan, kayak gitu. Iya. Karena apa? Soalnya kita dari awal kan sudah dibekali, yang pertama itu Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang terjadi itu kita selalu berpasrah sama Tuhan yang satu. Kayak gitu. Sekalipun stres berlebihan, sekalipun dapat nilai jelek, sekalipun kesandung masalah apa, itu kita tuh masih tetap istilahnya tawakal lah istilahnya. Kayak bahasa kalau Muslim itu kan masih tetap tawakal lah. Ya udahlah, semuanya diserahin sama Allah. Akhirnya bisa melewatin semuanya dengan baik gitu. Beda sama teman-teman kita yang maaf ya mungkin ateis atau non muslim yang di sana, itu kebanyakan ada aja gitu kayaknya penyakitnya, entah itu kecemasan, entah itu depresi gitu. Masa ada yang baru diputusin sama ceweknya itu dia langsung pindah Mbak, dia langsung nggak mau kuliah, terus dia kabur ke Jepang coba. Oh my god. Terus kok kayaknya kekanak-kanakan banget ya. Tapi ada yang kayak gitu. Mudah sekali ya pindah luar negerinya. Ya ini ya subjektif ya. Jadi
semuanya. Cuma aku sih menilainya kayak gitu. Kayaknya orang-orang kita itu lebih hardiness-nya itu lebih tinggi gitu. Lebih Nggak kalah, tangguh lah ya. tangguh, nggak kalah sama mereka. Nah, Mbak, pas lagi udah lulus nih, apa aja sih Mbak aktivitas Mbak sekarang gitu? Maksudnya yang tadi dijabarkan di depan gitu. Boleh nggak sih Mbak tuh ada target apa sebenarnya dari sisi entah pekerjaan atau sisi achievement-nya Mbak yang pengen Mbak kejar sendiri gitu? Ada rencana apa dan apa ya saja yang sedang dilakukan sekarang gitu? Sebenarnya yang dilakukan banyak Mbak. Aku nih kayak pengacara ya, pengangguran banyak acara. Yang pertama yang jelas aku ngajar di pesantren ini. Aku ngajar guru di sini, jadi guru bahasa Inggris dan guru musik buat anak-anak. Ya, terus yang kedua aku juga Bentar Mbak, dipotong dong. Kalau guru musiknya sendiri kayak apa sih maksudnya? Apakah mengajarkan tentang pemakaian alat senimannya atau lebih fokus kemananya nih? Iya, lebih ke main musik. Jadi anak-anak itu biar bisa main musik gitu. Oke, terus? Musik gitu loh Mbak. Gitu. Jadi guru bahasa Inggris sama guru musik ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku dampingin mereka untuk nulis buku. Jadi kita dibikin gerakan literasi santri di pesantren ini yang sebelumnya belum ada. Itu aku coba bimbing mereka barengan sama suamiku. Alhamdulillah sampai sekarang udah terbit sampai 5 buku. Ini yang ke-6. Itu dari anak-anak buat masyarakat lah. Kayak gitu. Mereka berani berkarya lah. Anak-anak pondok itu seenggaknya mereka berani berkarya. Itu sih tujuannya ya. Terus aku juga bikin startup bareng suami. Tapi ini masih tahap ini, masih benar-benar proses awal banget, jadi belum bisa di-share. Oh gitu. Bidang apa Mbak? Kalau kisi-kisi boleh lah. Bidangnya bidang apa? Bidangnya masih bidang pesantren ya. Oh Masih gitu. pesantren ya, pengembangan sumber daya pesantren. Terus selain itu juga ada YouTube. Apa? Oh ya. YouTube. Habis itu YouTube-nya entertaining tapi ya, entertaining. Nantilah kapan-kapan aku share kalau udah jadi. Oh iya, boleh. Ada YouTube, selain itu juga itu tadi. Kalau ada international conference aku pasti ikut karena targetku aku tiap tahun setidaknya harus bisa nulis satu penelitian atau satu jurnal. Yang mana itu ya sebagai bentuk dedikasi aku karena udah dibiayain sekolah sampai luar negeri, masa pulang-pulang cuman gini-gini aja kan gitu Mbak. Seenggaknya walaupun nggak terjun di universitas atau di perguruan tinggi, seenggaknya aku masih tetap mengasah skill akademiku gitu. Jadi Kayak apa Mbak? Maksudnya dari yang internasionalnya ini lebih kayak apa sih? Boleh cerita nggak Mbak? Contoh pengalaman yang udah pernah diikutin tuh seperti apa gitu? International conference ya kayak bikin paper gitu loh Mbak. Kita ngumpulin gitu, ngumpulin penelitian, ngumpulin artikel ilmiah gitu, nanti dimasukin jurnal. Jadi aku Ya, tapi nulis. kan termasuk Mbak juga menulis kan di sana, maksudnya menyumbang Iya. ide baru kan? Maksudnya kalau nggak research baru kan? Kenapa sih kita harus tetap punya semangat atau girah untuk terus meneliti hingga lulus tahapan jurnal internasional? Soalnya gini, kalau kita nulis jurnal internasional berarti kita menyuguhkan hasil penelitian kita atau karya tulis ilmiah kita kepada pembaca dengan skala internasional juga. Jadi pembacanya bukan lagi skala lokal tapi skala internasional. Lah, dengan demikian otomatis negara kita, negara Indonesia yang kita bawa sebagai kita kan ceritanya kan sebagai delegasi negara kita untuk merepresentasikan jurnal ilmiah kita di level internasional. Lah, dengan demikian negara kita itu juga terangkat wibawanya, terangkat statusnya. Masih ingat nggak beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial bahwa Indonesia itu dicap sebagai negara bodoh. Bahkan ketika kita ketik di Google negara bodoh, yang keluar pertama kali adalah Indonesia, men. Itu malu-maluin banget. Dan di sisi lain, negara kita itu selain dicap sebagai negara bodoh karena memang level pendidikan yang masih kurang baik ya, kurang sempurna, negara kita juga dicap sebagai negara TKI, negara buruh, di mana mohon maaf, di mana mayoritas kan memang beliau yang bekerja nekat di luar negeri itu
dalam tanda kutip memang kurang berpendidikan gitu. Nah, dengan kita menulis jurnal internasional, kita angkat wibawa Indonesia bahwa negara kita itu nggak kalah sama negara lain. Negara kita bisa bersaing secara internasional dalam hal intelektualitasnya, dalam hal akademiknya, dalam hal pendidikannya kayak gitu. Jadi harus tetap semangat berkarya hingga ke ranah internasional. Kalau kita sudah ngambil resiko mau selesai S2 bahkan mau selesai S3, kita harus punya semangat itu, semangat untuk terus meneliti hingga ke ranah internasional, hingga bisa menghasilkan karya selevel jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau dari prosesnya sendiri untuk bisa masuk di jurnal internasionalnya sendiri, apa aja sih Mbak? Ada seleksi khusus nggak sih dari pihak sananya penyelenggaranya? Biasanya ada seleksi khusus. Yang penting kita itu punya hasil penelitian, punya penelitian yang ditulis sesuai dengan spesifikasi yang dia minta gitu. Biasanya kan ada bentuknya itu kan macam-macam. Maksudnya strukturnya tulisannya cara penulisannya ngikutin format sana gitu ya. Ada yang pendahuluan, terus metode ini ada yang pendahuluan, terus rumusan masalah, tujuan, itu harus lengkap ada. Nah, itu kita harus ngikutin persyaratannya mereka. Nah, nanti kita nggak diterima itu urusan belakang, yang penting ngumpulin abstrak dulu biasanya. Setelah abstrak terus penelitiannya kayak gitu. Oke, seru banget ya jadinya. Ternyata ini ya, walaupun sudah selesai kuliah tuh ternyata PR-nya nggak selesai juga ya Mbak. Maksudnya tetap ada pencapaian-pencapaian yang sedang diincar. Sebenarnya kepikiran untuk ambil S3 nggak sih Mbak abis ini? Aku masih kepingin lanjut sekolah, Mbak. Dalam negeri atau luar Mbak abis ini targetnya rencana? Cita-citanya sih ya ke luar negeri lagi. Oke. Suami ikut lagi dong kalau gitu berarti. Suami sama anak. Oke. Kalau suami udah selesai kan PhD-nya? Suami belum. Belum. Juga kepingin juga bisa lanjut S3. Tapi untuk ini mungkin belum bisa karena kita fokusnya nggak ke situ dulu, Mbak. Kita fokusnya dulu sebanyak-banyaknya. Oke, jeda berapa tahun dulu gitu ya, jejak dulu entah targetnya seperti apa, terus baru lanjutin lagi. Oke deh, makasih banyak loh Mbak Queen atas waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut tentang contoh-contoh entah dari motivational literature sendiri atau tentang bidang psikologinya sendiri gitu, semoga bisa mencerahkan teman-teman dan silahkan bertanya di kolom di bawah ini kalau teman-teman mau ingin tahu lebih lanjut tentang bidangnya Mbak Queen. Sampai jumpa.